بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Marilah kita berniat i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Halaman 14 baris ke-7. Kita ulangi sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Telah berkata Maulana Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bijami' ulumihi fid dharain amin. Adapun memutuskan Islam dengan perkataan serta i'tiqad atau serta bantahan atau bersenda-senda, maka yaitu seperti mengata dan mengiktikadkan bahwa alam ini qadim. Nah, jadi bila ada orang nih berkata inya dimuntungnya serta meyakini dalam hati, ujarnya alam semesta ini qadim, maka dia itu kafir. Karena nang qadim tuh cuma satu, Allah Ta'ala aja. Selain Allah Ta'ala disebut dengan alam semesta itu baharu. Baharu asalnya kadada lalu ada. Kalau qadim itu kan kadada permulaan. Itu cuma kepada Allah Ta'ala aja qadim tuh. Amunnya alam semesta ini kada qadim. Bila ada orang bepandir sekaligus mengiktikadkan, meyakinkan dalam hati alam nijar qadim, maka inya kafir atau murtad. Walaupun tadi dengan cara bersenda-senda sambil bagagayaan, nah ya aku tadi ya biar bagagayaan gitu tetap murtad. Anu kawan aja alam semesta ini ya qadim ya. Jadi ya kawan, aduh boleh ya dalam kitab Tuhfatur Raghibin ujar atau kelampaian itu sebab-sebab bila mempadir ke itu, meyakini ke itu bisa murtad. Aku bagayaan nare tadi jar. Nah, biar bagayaan gen, biar bersenda-senda gen, tetap murtad, tetap kafir. Jangan digagayakan. Atau serta berbantahan tadi. Bantahan itu berdebat pakarasan. Lalu ini menyambat Tuhan apa alam semesta qadim ada kon kalah nih, lalu itu murtad juga. Alam semesta ini ya selain Allah Ta'ala alam semesta namanya lah. Nah, jadi dalam keyakinan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, alam ini baharu. Apa arti bahari ya? Asalnya kadada lalu ada gitu nah, baharu namanya. Lalu kadada pulang ini hancur alam semesta. Nah, itu kita pegang etikat itu sampai mati. Jangan goyah sedikit pun. Jangan terpengaruh dengan aliran-aliran sesat. Kalau misalnya ada orang kena bepandir atau mengajarkan Nur Muhammad qadim, nah Nur Muhammad itu alam juga. Selain Allah, Nur Muhammad itu selain Allah. Makhluk juga
ila makhluk tuh baru kada qadim. Biar ibaratnya sobannya kayak tanggui kenanya, biar orangnya bungas nama pandir nih, biar orangnya bisa terbang di atas angin, bisa berjalan di atas banyu. Inya memadahkan Nur Muhammad qadim atau alam qadim, dah sasar sudah. Jangan terpengaruh dengan penampilan. Atau roh qadim jar. Nah, kita kalau percaya adanya roh, dalam Quran disebut yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Yas'alunaka 'anir ruh, mereka itu sahabat-sahabat Nabi bertanya kepada engkau wahai Nabi Muhammad tentang ruh. Qulir ruhu min amri rabbi, katakan oleh Nabi Muhammad, roh itu urusan Tuhanku. Aku ingin kada tahu ya hakikat roh jar. Nah, cuman kita percaya adanya roh. Kita nih bisi roh. Amunnya roh kita nih keluar daripada jasad kita, kada lagi kembali, mati kita. Kita nih hidup karena ada roh dan jasad. Nah, jadi roh itu ada, dan roh itu makhluk. Arti makhluk itu diciptakan Allah, bukan Allah. Roh itu bukan Tuhan. Berarti kalau bukan Tuhan, berarti kalau dia makhluk, berarti dia baharu, bukan qadim. Siapa yang meyakini roh itu qadim bisa kafir juga, jadi itu kelampaian. Nah, walaupun bergayaan dari bapandirnya, jangan juga. Atau Allah Ta'ala baharu. Nah, ini sebaliknya, Tuhan dipadahkan baharu, alam semesta dipadahkan qadim. Kan seharusnya Allah Ta'ala itu qadim. Itu sifat yang keberapa tuh? Wujud, kidam, bakok. Nah, kidam tuh ya qadim. Nah, kalau sifat 20. Wujud artinya ada Allah, mustahil tiada Allah, dalilnya alam semesta. Ya Allah. Kidam artinya sedia. Sedia itu artinya kada berpermulaan. Mustahil Allah Ta'ala baharu. Nah, itu. Jadi Allah Ta'ala qadim, jangan dipadahkan Allah Ta'ala baharu. Bila memadahkan Allah Ta'ala baharu, kafir. Allah Ta'ala aja yang satu-satunya yang qadim, selain Allah Ta'ala baharu. Nah. Atau menafikan tuh meniadakan, menafikan tuh menganggap tiada, menafikan tuh meniadakan sifat Allah Ta'ala yang sabit tuh yang tetap baginya tuh bagi Allah Ta'ala dengan ijma' itu sepakat para ulama. Ijma' ulama itu sepakat para ulama. Contoh sifat Tuhan apa ya? Qudrat. Sifat Tuhan itu qudrat artinya kuasa. Mustahil Allah Ta'ala lemah. Dalilnya innallaha ala kulli syai'in qadir. Nah, sifat Tuhan misalnya qudrat artinya kuasa Allah. Allah Ta'ala maha kuasa. Lalu dinafikannya, dianggap tiada oleh dirinya akan sifat Allah tuh nang qudrat itu. Padahal qudrat itu sifat Allah, sepakat sudah ulama tauhid yang mengatakan bahwa Allah Ta'ala itu misi sifat qadim. Qadim ya, qudrat deh. Lalu dianggapnya kada ada. Tuhan tuh kada kuasainya gitu nah. Napa buktinya aja Tuhan tuh kada kuasa? Aku jadi hidup kayak ini aja jar. Mulai lahir sampai ini kayak ini aja jar. Berarti Tuhan kada kuasa aja menyugihkan seorang ya. Nah, itu jangan. Tuhan kuasa tapi Tuhan wae kada pun. Nah, jadi Tuhan itu apa namanya? Qudrat
kuasa dan iradat bakahandak ya Kak. Tuhan bakahandak kita nih kada mau sugih. Nah, itu Tuhan kuasa yang menyugihkan kita, tapi Tuhan bakahandak kita nih jangan sugih. Kalau kada sugih jangan dipadahkan Tuhan kada misi kudrat. Siapa memadahkan Tuhan kada kuasa membagiakan sorang nih. Siapa yang mengatakan Tuhan kada kuasa menyugihkan sorang nih, murtad tam. Nah, menafikan sifat Allah yang sabit baginya dengan ijma. Seperti contoh di sinilah menafikan asal ilmu Allah Ta'ala. Menafikan tadi meniadakan asal ilmu Allah Ta'ala. Kan di antara sifat Allah Ta'ala ilmun, artinya Allah Ta'ala mengetahui. Mustahil Allah Ta'ala jahil. Banyak ada dalilnya di Quran. Innallaha ala apa tuh? Innallaha ala kulli syai'in alim. Adakah ya ayatnya kayak itu? Allah Ta'ala itu mengetahui. Kalau dalil akal itulah kita berpikir alam semesta ini nah, langit dan bumi dan bintang dan bulan dan matahari ini nah berlaku nah, ada siang ada malam nah. Kadang mungkin orang nang mengatur nih orang nang jahil, orang nang bungul, orang kada tahu, kadang mungkin ya Allah. Pasti yang mengatur alam semesta ini itu orang yang alim, orang yang mengetahui. Nah, itu dalil akal namanya, kita berpikir. Nah, jadi kita yakin Allah Ta'ala itu punya sifat namanya ilmu. Jangan kita meniadakan sifat Allah Ta'ala, bisa kafir. Nah, misalnya mengerjakan maksiat di tempat sunyi, misalnya, lalu ditagur orang, apa ikan aja berbuat maksiat di situ aja, Tuhan kada tahu juga aja. Nah, bila berpandai Tuhan kada tahu juga, bisa murtad. Atau menafikan ilmunya, nyatunya Allah, ilmu Allah akan juz'iyat. Juz'iyat itu juzuk itu kan tunggal butingan. Arti juzuk itu tunggal butingan. Maksudnya kayak ini wah. Seseorang ini ujarnya nih. Inya misalnya bisi duit 1 juta dalam kantong buatnya dalam kantong. Ujarnya bepandir, Tuhan tahu aja aku nih bisi duit 1 juta dalam kantong, tapi Tuhan kada tahu berapa jumlah ribuannya, berapa jumlah lembarannya aja. Nah, itu juzuk-juzuknya dianggapnya Tuhan kada tahu. Juzuk itu padahal Tuhan tahu benar. Jangankan itu, bilangan pasir di alam semesta ini Tuhan tahu hitungannya. Kan 1 juta itu biasanya kan ada nang 100-an, 100.000 10 lembar ya kalah, ada 50.000 tuh 20 lembar ya kalah, ada nang apa nang 10.000 tuh berapa tuh? Nah, kan 1 juta juga ngarannya. Jadinya Tuhan tahu aku nih bisi duit 1 juta, tapi Tuhan kada tahu aja nang juzuk-juzuknya tuh nang berapa lembar bulan, berapa lembar ratusan, kada tahu Tuhan aja. Nah, bila memadahkan Tuhan kada tahu itu nah kafir deh gua. Tuhan tuh maha tahu. Maha tahu berataan napa aja bian, karena Tuhan mana menciptakan alam semesta ini. Jangan juga bapak nir kayak itu. Atau meyakini kayak itu dalam hati, jangan. Atau mengisbatkan tuh menetapkan sifat yang dinafikan, sifat yang ditiadakan daripadanya sifat dengan ijma. Ijma itu sepakat ulama, bahasa kita kayak nih.
sabarataan ulama tauhid sepakat Tuhan tuh kan tidak bisa sifat gitu. Sekalinya dipadahkannya ada. Nah, nama memadahkan ada nih nah, murtad. Contohnya apa? Seperti warna. Nah, kan Allah Ta'ala tuh kada warna, kada putih, hijau, kuning, kelabu ada. Lalu dipadahkannya Tuhan tuh berwarna hijau ya. Nah, itu bisa murtad juga. Padahal ulama tauhid kada ada memadahkan itu. Jadi ditetapkannya Tuhan punya warna putih Tuhan tuh ya. Nah, bila memadahkan Tuhan telah berwarna, berarti itu otomatisnya memadahkan Tuhan berbentuk. Bila memadahkan Tuhan berbentuk, otomatisnya memadahkan Tuhan bertempat. Yalah, bila memadahkan Tuhan bertempat, otomatis memadahkan Tuhan tuh berjisim, berbenda. Dan itu sebenarnya mustahil bagi Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala tuh bukan warna, bukan bertempat, bukan berbenda, bukan berjisim. Makanya apa ya? Kada kau dirupakan. Amun kau dirupakan ya makhluk kayak ngarannya. Sedangkan Allah Ta'ala itu Tuhan, bukan makhluk. Cuman ada zatnya. Kita wajib percaya Allah Ta'ala tuh ada zatnya. Zat tuh diri. Amun diri kita kan kawa dilihat nih, ada bentuk-bentuk. Amun zat Allah Ta'ala tuh kada kawa dilihat oleh mata kita nih. Dan kada berbentuk-bentuk, kada berupa. Lamun hendak melihat kaina orang yang beriman masuk surga, nikmat yang paling besar di dalam surga yaitu memandang kepada zat Allah. Kita bagaimana di surga melihat memandang kepada zat Allah, itu nikmat yang paling besar, nikmat yang paling nyaman. Dan tetap Allah Ta'ala itu kada berupa, kada berbentuk, dan kada bertempat di surga. Kada kitanya yang bertempat di surga, Tuhannya tetap kada bertempat. Tuhan kada berhajat, kada perlu kepada tempat. Tempat itu kan makhluk. Mustahil Allah Ta'ala itu perlu kepada bantuan makhluk. Lain kayak kita kan. Kita ini sekarang bertempat di mana? Di masjid, duduk di masjid. Kita perlu kepada tempat duduk. Allah Ta'ala itu Tuhan, kada perlu kepada tempat. Tapi tempatnya yang perlu kepada Allah. Allah Ta'ala kada perlu kepada tempat. Nah, kita kalau misalnya nih ada gina haratan pian menyorangan ka bakhalwat berzikir, oh ya timbul seberkas sinar cahaya, aku adalah Allah ya, mengaku itu. Nah, amun orang kada bertauhid ya inggih bian Allah ya. Nah, akui Tuhan, padahal kita sudah yakin Tuhan kada berbentuk. Kan Tuhan kada berbentuk sinar, kada berbentuk cahaya, ada juga. Jadi orang bertauhid insya Allah kada tertipu dengan tipu daya syaitan. Nah, seperti warna, jadi Tuhan mustahil warna. Dan berhubung dengan alam, dipadahkannya nih Tuhan berhubung dengan alam. Kafir juga berhubung dengan alam nih. Tuhan kada perlu kepada alam nih. Nah, jadi modelnya tuh dunia, misalnya dunia nih atau bumi. Tuhan bagana di dalam bumi. Nah, itu mustahil gitu. Teman dah sama yang mana Tuhan bertempat. Berhubung mereka berrasukan itu. Nah, kayak kita ini kan berrasukan nih antara roh dan jasad kita ini berrasukan, balazim-laziman. Nun Allah Ta'ala tuh kada berrasukan tawan alam nih. Dan bercerai ia Allah daripadanya nya alam. Kan boleh juga kafir juga bila meyakini Tuhan bercerai daripadanya nya alam. Nah, bukan Allah Ta'ala itu kada bertempat di alam dan kada bercerai dengan alam. Amun memadahkan Tuhan itu bercerai dengan alam, berarti Tuhan itu bisa berpindah-pindah tempat. Mustahil bagi Allah Ta'ala perlu kepada tempat.
Nah, atau nih sebab-sebab kafir juga mendustakan nabi. Walaupun kada seberatan nabi sebuting nabi aja, seekor nabi aja didustakannya. Contohnya Nabi Idris misalnya ya lah, ada kalau Nabi Idris. Inya nabi-nabi yang lain percaya aja, Nabi Idris kada percaya, inya didustakannya, kafir juga. Ada catatan ulun di sini. Adapun mendustakan Nabi Khidir itu kada kafir, karena Nabi Khidir ini beda pendapat ulama. Ada yang mengatakan Sidin itu wali, ada mengatakan Sidin itu nabi. Jadi bila orang tuh mengatakan Nabi Khidir itu wali bukan nabi, kada kafir, karena ada pendapat yang mengatakan Sidin itu wali bukan nabi. Tapi kalau selain Sidin kayak Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, itu sepakat seberapa ulama itu nabi dan rasul, bukan wali. Bukan cuma bukan wali tapi nabi. Nabi itu kan tinggi pada wali pakatnya. Ada juga dalam Quran tuh surah Luqman ya Allah. Nah, Luqman tuh bahari ada seseorang namanya Luqmanul Hakim, seorang yang soleh. Ada yang mengatakan Sidin ini nabi, ada juga ulama mengatakan Sidin ini wali. Terserah aja biar hendak mengatakan nabi kada apa-apa, hendak mengatakan Sidin wali aja kada apa-apa. Artinya bila kita kada meyakini Sidin nabi kada apa-apa, karena beda pendapat ulama. Nah, kayak Nabi Khidir, Luqmanul Hakim dah. Tapi kalau misalnya Nabi Isa aja, nah itu jangan padahkan kada nabi nih toh. Nabi Sidin toh. Nabi Musa aja, itu nabi Sidin itu jangan dipadahkan kada nabi. Apalagi Nabi kita Muhammad SAW. Bila memadahkan Nabi Musa lain nabi, bisa kafir. Atau malaikat, maksudnya mendustakan malaikat, itu bisa jadi kafir juga. Nang kita wajib hafal 10 bang ya Allah malaikat deh. Nang kada wajib kita hafal banyak nya malaikatnya banyak pada kita jumlahnya. Banyak pada manusia, banyak pada jin, malaikat nih jumlahnya. Jibril yang orang kita wajib tahu lah apa bu, apa menyampaikan wahyu ya kala. Wah ini pak napa gawian Jibril lah. Ada lagi lah nabi, kada lagi bertugas menyampaikan wahyu. Tapi orang kada wani kalau mendahkan Jibril itu pensiun, kada wani ulun, kada tahu ulun. Pokoknya Nabi kada lagi kan, pokoknya Jibril itu ada lagi menyampaikan wahyu ini. Tahu napa sih nang Sidin Nabi kada tahu juga. Dulu kan waktu ada Nabi itu menyampaikan yang dari Allah, sampaikan kepada Nabi berupa wahyu. Nah, masih hidup juga Jibril itu nya malaikatnya sampai hari kiamat umurnya panjang-panjang. Jibril, Mikael, apa tugasnya? Mikael itu tugasnya disuruh Tuhan menurunkan hujan. Ini lawas ada hujan. Coba pampian batawasul bahdia Fatihah lawan Mikael. Nah, bahdia Fatihah lawan Mikael supaya turun hujan. Lawas ada hujan deh. Nah, itu menurunkan hujan, membagi-bagikan rezeki. Hakikatnya Allah Ta'ala kan membagi-bagikan rezeki. Nah, cuman Allah Ta'ala mewakilkan kepada Mikael. Israfil meniup trompet kaina. Bila ditiupnya trompet sekali niup kiamat, hancur alam semesta. Ditiupnya pula yang kedua, lawas bang. Setelah tiupan yang pertama 40 tahun ngayo. Batu anu pulang hidupan orang-orang mati hidup pulang yang dikubur tuh bangun dihalau ke padang mahsyar dipertanggungjawabkan amalnya waktu di dunia tuh Israfil. Kita harus percaya hafal dan
tahu tugas-tugasnya toh. Israel yang keempat, ya malakal maut, pencabut nyawa, pencabut roh. Nah itu kita nih pejangan tamu nih, kita malaikat nang Israel nih pasti tetamu kita bila kita mati. Nah kemudian yang kelima munkar, keenam nakir. Munkar nakir yaitu menanyai seseorang di dalam kubur, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa agamamu, ditakoninya. Aku harus mahapali jar nyeneng iyanya amal juga biar mahapali biar tapi kada sembahyang para wajib menjawab juga biar kita nih kada hafal nih itu jawabannya itu tapi kita sembahyang, kita beramal ibadah, kita nuntut ilmu nyaman aja kita. Dan pertanyaannya kada mesti itu kan kita sudah belajar dalam kitab Perukunan Jamaluddin kemarin. Kada mesti itu nang takonan malaikat tuh kada mesti siapa Tuhan engkau, siapa nabi engkau. Kada mesti itu. Bisa juga takonannya nang lain. Contohnya orang ini kada tapi penyembahyang maksudnya takonannya kenapa ikan kada sembahyang ya. Nah, jawabannya tuh pasti salah. Soalnya kada ada alasan kada sembahyang, kada ada alasan. Aku malaikatnya sibuk mengatam ya. Pukul malaikat kada kawa alasan dijar malaikat kawa aja ikam singgah apa singgah jar bemandak satu mat sembahyang juhur ditimbuk tuh nah atau misalnya ulun garing ya jawabannya nih pukul malaikat juga ujar malaikat orang garing tuh kawa aja sembahyang mah kada kau berdiri berduduk kada kau berduduk barabah. Tanyaannya nih toh bisa bila sesuai dengan gawiannya yang di dunia. Nah, itu malaikat mungkar dan nakir tukang tanya di kubur. Kemudian rakib atid. Rakib ini yang di sebelah kanan kah catat amal kebaikan bila kita beramal ibadah. Atid ini di sebelah kiri mencatat amal dosa-dosa yang bila kita berbuat dosa mulai balik tuh mulai situnya mencatat dosa lah. Kalau mencatat pahala tuh si rakib nih sebelum balik tuh kita beramal ibadah sudah dicatatnya pahala. Tapi kalau sebelum balik tuh kita mengerja dosa belum lagi dicatat dosa. Bila sudah balik, nah di situ mulai dicatat dosa oleh enam atid nih rakib atid. Malik tukang jaga neraka, anak buahnya banyak bang, bosnya malaikat Malik. Ridwan menjaga surga, banyak lagi anak buahnya. Nah itu yang wajib kita ketahui, kita kenal dan kita tahu tugas-tugasnya. Tugasnya. Selain itu banyak lagi malaikat. Malaikat ini banyak mana malaikatnya. Bahkan pian sebab pian baca salawat tuh nah. Diciptakan Allah seorang malaikat biar baca salawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lalu dari salawat Allah ciptakan seorang malaikat yang malaikat itu mendoakan kita sampai hari kiamat. Nah, biar banyakan bersalawat dia lagi. Bila banyakan bersalawat banyak tuh kita mendoakan kita sampai hari kiamat pulang. Jadi bila orang tahu baca salawat, ya Allah baca salawat deh. Lalu ada seorang malaikat nih, lain malaikat yang diciptakan dari salawat lah, nih lain pula malaikatnya. Malaikat itu menyampaikan salawat dan salam kita kepada Nabi yang berkubur di Madinah. Wahai Rasulullah, ada umat pian namanya Fulan bin Fulana, disebut namanya. Jadi Nabi Muhammad itu kenal kepada hambanya yang bersalawat. Jadi pian lamun hendak dikenal Nabi nih banyak bersalawat. Disebut namanya, misalnya namanya Fatimah ya, binti Abdullah orang Selan ya, bersalawat kepada pian.
Nabi tahu. Lalu ujar Nabi, aku menjawab salamnya. Nabi itu menjawab salam kita bila kita mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi. Nah, dan dia akan kuberi syafaat ya Nabi. Batu naik malaikat menyampaikan salawat ini kepada Allah. Tapi Allah kan bertempat kalau tadi. Allah Ta'ala kan bertempat. Dan padahal Allah Ta'ala di atas lah. Malaikat yang naik ke arash, di situ inya berpandai Allah Ta'ala, ya Allah, ada hamba pian di bawahan selan namanya Ibu Fatimah binti Abdullah, bersalawat kepada kekasih engkau Nabi Muhammad. Allah Ta'ala tahu, Allah Ta'ala maha tahu. Jadi, kalau begitu kata Allah, aku balas salawat itu 10 rahmat. Bujung 10 ujungannya 9 leh, balik modal 1 ya Allah. Nah, kita bersalawat sekali dibalas 10 rahmat Allah. Nah, jadi kena kuberinya rahmat 10 rahmat Allah Ta'ala. Lalu dari salawat itu diciptakan seorang malaikat. Seorang malaikat. Yang malaikat itu tugasnya mendoakan orang yang bersalawat itu sampai hari kiamat. Jadi orang yang ini misalnya meninggal dunia di atas kuburnya tuh malaikat mendoakan terus tuh, mendoakan supaya yang ini kita kada disiksa di kubur, supaya yang ini masuk surga, supaya yang ini kada masuk neraka, mendoakan terus. Misalnya di kubur ini 100 tahun sudah, 100 tahun ini kada lagi pinanya menah lili, keluarganya matian juga sudah, 200 tahun sudah hilangan, nesan kuburnya ini hilangan deh. Tanahnya dijual cucunya dah ke tambang batu bara. Ikan di bawah itu ada tambang misalnya, menjual pekuburan paninian, ada tahu juga nang ini cucu nang keberapa kan ada lagi nesannya. Jual aja misalnya kesan wuhan tambang padahal itu kuburan paninian bahari. Jauh benar nang mahauli menjual. Nah, siapa lagi yang diharapkan dah? Cucu, anak, buyut, matian udah. Ada lagi nang mahadiahi mana lili. Bila misalnya ada nang mahawali kan setahun sekali ya juga. Tapi orangnya tadi ahli salawat, ketujuh bersalawat kepada Rasulullah, malaikat itu tetap sampai hari kiamat tuh inya mendoakan terus kepada si orang di kubur tuh supaya dapat rahmat Allah Subhanahu. Jadi tampolo kita hidup nih bebanyakan baca salawat aja. Siapa yang paling banyak baca salawat itu orang yang paling dikenal Nabi, orang yang paling dekat kena dengan Nabi di hari kiamat. Orang yang pacangan berkumpul dengan Nabi. Nah, banyakin baca salawat aja. Kurangi bepander, kurangi merotet, kurangi kadang karuan pander, banyakin baca salawat aja. Untung kita. Nah itu. Dan itu dari situ Allah ciptakan. Pian misalnya baca salawat 100 kali sehari, 100 malaikat. Kenapa jangan mendoakan pian sampai hari kiamat? Nah, 1000 kali sehari, 1000 malaikat mendoakan pian sampai hari kiamat. Nah, luar biasa. Nah, atau malaikat tadi. Jadi malaikat jangan didustakan adanya. Atau meringan-ringankan keduanya tuh pian terus di bawah lah nabi dan malaikat. Meringan-ringankan artinya menganggap remeh, mahawai-hawaikan. Contoh misalnya ada orangnya, ada misalnya namanya aja tuh dianggap remeh. Contoh misalnya lah ada di kertas nama Nabi Muhammad ya kala, atau nama malaikat di kertas, lalu gugur misalnya kertasnya tuh ke lantai. Jadi kawan tuh nah di lantai itu ada kertas bertulisan nama Nabi Muhammad, nama anak ke atas. Apain itu ya. Nah, itu marimehakan toh. Walaupun marimehakan nama malaikat yang tertulis di kertas itu. Hati-hati juga menganggap remeh, meringankan menganggap remeh nabi atau malaikat. Jangan.
walaupun namanya kita muliakan. Makanya bila orang tuh batasmiyah lalakian manglah batasmiyah, bila Muhammad tuh kan bagusnya kan di muka ya lah, di muka. Misalnya Muhammad Abdul Majid, nah di muka ya. Kalau Muhammad tuh Ahmad siapa kan ya lah, Ahmad Sabran enggak ada nang Sabran Ahmad dah. Jadi termasuk memuliakan dia tuh naran Nabi itu di muka. Jangan jangan di belakang. Anu pangjar, mana naran Nabi, mana naran malaikat, nama najar. Coba dulu Nabi lawan malaikat tuh mana Abdulnya? Abdul Nabi kalau misalnya Muhammad Jibril ya ngarannya nih. Nama naran Nabi lawan naran malaikat bagus ada nang Jibril Muhammad tuh ada Muhammad Jibril bagus ya, Muhammad Mikael saya. Kalau aku takut ulun ya anu cara ulun ini ada misi ya cucu aja hanya lahir siapa ya lelakian beriin nama nang bagus jadi jalan Muhammad Israel lawan lah. Oh ya Israel dia menyambut nyawa aja. Nah boleh aja Muhammad Israel nang banyak lah Muhammad Ridwan lah ya kalah Muhammad Munkar Nakir memang adalah ada jualnya. Nah, padahal kan apa ya? Atau menyumpah ada kalau nomor 1 lihat nomor 1 di bawah. Menyumpah maksudnya memaki-maki, mahuluti lah bahasa kitanya, memaki-maki, mengeluarkan kata-kata kotor. Nah, memaki-maki Nabi, memaki-maki malaikat, mengeluarkan kata-kata kotor kepada Nabi. Ulun ini ada wani mencontohkan lah. Ulun ini ada wani mencontohkan. Maksudnya mencontohkan kepada Nabi, kepada kita berpandir kepada kawan yang ada boleh inilah bungulnya si anu tuh ya. Tuh apalagi nang itu dinisbahkan kepada Nabi atau malaikat. Bangsatnya si anu tuh ya. Itu kan kita kan boleh kepada umat Nabi Muhammad deh, apalagi kepada malaikat, kepada Nabi. Nah, itu bisa jadi murtad juga. Kita wajib mencintai malaikat itu, wajib mencintai malaikat itu. Karena malaikat itu hamba-hamba Allah yang taat kepada Allah, tidak pernah maksiat kepada Allah. Dan jikalau dengan bersenda-senda sekalipun, walaupun sambil bergegayaan. Ulun Anda pernah melihat orang berpandir di YouTube penceramah orangnya, cuman gak ada alim juga bang. Akhirnya didatangi orang, disidang orang, dipadahannya Tuhan, malaikat kada bakal. Padahannya malaikat kada bakal. Nah, malaikat itu punya akal, tapi tidak punya nafsu. Kalau kita manusia punya akal dan punya nafsu. Kalau binatang dia punya nafsu tak punya akal. Makanya kayak binatang tuh nya kada bisi akal, nya kada wajib sembahyang sapi, kada wajib sembahyang kambing, nya kada bakal. Dia punya nafsu aja nama kawin dia. Kalau kita nih kan punya nafsu dan punya akal. Cuma nafsu kita nih kita salurkan kepada yang halal, ya kalah. Kan kita bakal. Misalnya kita nih punya nafsu hendak syahwat kemaluan nih, nikah ya kalah. Jangan berzina. Kalau malaikat itu inya punya akal tapi tak punya nafsu, makanya inya malaikat tuh kada bisa makan, kada minum, kada guring, kada bisa uyuh. Malaikat tuh kada bisa uyuh. Dan malaikat tuh jangan dipadahkan punya jenis kelamin jangan. Jadi Jibril itu laki-laki kada, bini-bini kada. Jangan dipadahkan Jibril itu lelakian.
Berarti leh amun orang tuh bisi anak bebinian boleh aja tuh dengaran Jibril leh. Yalah. Kan malaikat itu bukan laki-laki bukan perempuan. Inya kada kawin, kada bisi nafsu. Nya langsung diciptakan Allah Taala aja kada melewat diranakakan oleh mamanya kada bisi mama kada bisi abah malaikat itu. Nah, itu. Mungkin itu saja yang dapat kita baca. Mudah-mudahan ada berkah dan manfaatnya. Mudahan menambahi kekuatan iman dan akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan kita mempelajari tentang akidah ini. Dan mudah-mudahan kita seberataan mati beriman husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ahyina bil iman wa tawaffana ma'al iman wahsyurna fid dunya wal akhirah fi zumrati ahli iman birahmatika ya rahim ya rahman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Ulun banyak-banyak minta ampun, minta maaf, minta halal, minta ridha dan minta doakan agar selamat dunia wal akhirah.